Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang pengusiran orang-orang Yahudi Banu Nadir, yang mana pada peristiwa pengusiran ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Hasyr atau suratul Nadir karena mereka telah menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka, lalu kemudian mereka pun tunduk pada putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengusir mereka dari kota Madinah Munawwarah dan mengizinkan untuk mereka membawa harta kekayaan yang mampu dibawa oleh onta-onta mereka, kecuali persenjataan, yang mana lalu kemudian harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi Banu Nadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada para sahabat-sahabat Muhajirin, karena harta ini adalah harta fai', harta rampasan perang yang diperoleh dengan tanpa peperangan di dalamnya, maka menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara penuh. Maka lalu kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diambil untuk diri beliau, di mana dari harta rampasan fai' ini Rasulullah menafkahi keluarganya untuk nafkah 1 tahun. Meskipun sebelum 1 tahun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi kembali dinafkahi, lalu kemudian sisa harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin, dan sahabat-sahabat Ansar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi. Jadi hanya para sahabat-sahabat Muhajirin, dalam satu riwayat hanya 2 orang sahabat Ansar yang kebagian dapat harta peninggalannya Banu Nadir, karena 2 orang sahabat Ansar tersebut memang membutuhkan, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan, dan sisanya memang diberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang pada saat itu mereka memang berada dalam keadaan kekurangan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Sya'ban pada tahun ke-4 Hijriah, atau kalau di bulan Sya'ban ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab sirah beliau, yang kalau di dalam pendapatnya Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat beliau, peristiwa ini terjadinya di bulan Dzulqa'dah. Ada sebuah peristiwa, yaitu Ghazwatu Badril Akhirah, peperangan Badar terakhir, atau Badr As-Sughra, atau Badr As-Sughra atau Badr Al-Mau'id. Jadi ini 3 nama peristiwa ini: Badar terakhir, atau Badar Sughra, atau Badar Mau'id. Peristiwa ini ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, adalah bermula ketika yang namanya Abu Sufyan setelah peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah, setelah peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah, setelah semuanya usai, maka Abu Sufyan itu mengumumkan kepada kaum muslimin yang masih tersisa pada saat itu, bahwasanya peperangan selanjutnya adalah fi Badril Mau'id. Peperangan selanjutnya adalah di Badar. Jadi tahun depan, setelah kaum muslimin mengalami kekalahan pada peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah, maka katanya Abu Sufyan, tahun depan kita akan kembali bertemu, tempatnya di Badar. Ini katanya Abu Sufyan. Maka lalu kemudian ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah,
berawal dari tantangan yang dilemparkan oleh Abu Sufyan kepada kaum muslimin selepas peperangan Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, tepatnya di tahun keempat Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan kaum muslimin. Maka dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu terkumpul pasukan kaum muslimin sejumlah 1.500 para sahabat-sahabat Nabi, dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar, dan mereka-mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya min ahlil qabail. Nah, maka mereka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah bersiap sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kota Madinah Munawwarah kepada Abdullah ibnu Abdullah ibni Ubay bin Salul. Nah, gitu ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini rasul munafikin, gembongnya orang-orang munafik. Tapi anaknya namanya juga sama, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah ibnu Abdullah ibni Ubay bin Salul, anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq, kota Madinah Munawwarah diamanahkan kepada Abdullah ibnu Abdullah ibni Ubay bin Salul. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Yang kalau seperti disampaikan oleh Ibnu Sa'ad, yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibnu Rawahah. Jadi ada dua riwayat. Kalau riwayatnya Ibnu Ishaq itu adalah Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau riwayat yang disebutkan oleh oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqat beliau, bahwa yang diamanahkan oleh Nabi untuk menjaga kota Madinah Munawwarah menggantikan Nabi adalah Abdullah ibnu Rawahah. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Badar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya di samping bersiap untuk berperang melawan orang-orang musyrikun Makkah, para sahabat-sahabat Nabi ini juga membawa harta dagangan mereka. Ya, harta dagangan mereka. Dikarenakan di Badar ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat Arab untuk mereka saling berjual beli antara satu dengan yang lain. Ini pasarnya masyarakat Arab itu di daerah Badar. Maka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mereka bersiap untuk berperang, mereka pun juga membawa perniagaan mereka untuk diperjualbelikan di Badar. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Abu Sufyan juga mempersiapkan pasukan. Abu Sufyan pada saat itu mempersiapkan 2.000 pasukan masyarakat Makkah. Ya, pasukan Makkah disiapkan oleh Abu Sufyan yang pada saat itu berjumlah 2.000 pasukan, yang mana diantaranya adalah 50 para penunggang kuda, gitu ya. Yang mana lalu kemudian Abu Sufyan beserta bala tentaranya ini keluar meninggalkan kota Makkah. Hingga ketika pasukan Makkah ini tiba di Marrudh Dhahran, dalam riwayat yang lain ketika mereka ini tiba di Usfan, maka yang namanya Abu Sufyan ini berubah pikiran. Yang namanya Abu Sufyan berubah pikiran. Ketika pada awalnya Abu Sufyan ini hendak pergi ke Badar untuk memenuhi janji dia kepada kaum muslimin untuk berperang di Badar, maka sesampainya Abu Sufyan dengan pasukan ini di Marrudh Dhahran, dalam riwayat di Usfan, di sini Abu Sufyan berubah pikiran. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala letakkan rasa takut di hati mereka. Yang lalu kemudian setelah itu Abu Sufyan menyampaikan kepada segenap pasukan, "Ya ma'syara Quraisyin, inna hadzal 'ama 'amu jadbin." Tahun ini adalah tahun paceklik. Tahun ini adalah tahun kemarau. Wala yuslihukum illa 'amun khisbun. Dan peperangan ini tidak mungkin dilakukan oleh kita kecuali ketika kita berada dalam keadaan yang nyaman. Keadaan seperti ini tidak tepat untuk kita melakukan peperangan, katanya Abu Sufyan. Tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban wa inni raji'un farji'u faraja'an nas. Maka lalu kemudian Abu Sufyan menyampaikan, aku memutuskan untuk kembali ke kota Makkah. Aku memutuskan untuk kembali ke kota Makkah, maka hendaknya ayo kita semua kembali ke kota Makkah. Jangan kita lanjutkan ke Badar. Maka lalu kemudian setelah itu umat manusia pun, pasukan Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kesemuanya kembali ke kota Makkah dan mereka tidak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya di Badar. Nah, maka ahibatul kiram azzani wa azzakumullah, yang lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunggu kedatangan pasukan Makkah sampai 8 hari 8 malam. Sampai 8 hari 8 malam. Ditunggu betul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pasukan kaum muslimin.
Ini menunjukkan akan keberaniannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tahun kemarin boleh kalah pada peperangan Uhud, akan tetapi di peperangan yang di tahun keempat Hijriah ini, di Badrul Mau'id ini, maka yang namanya kaum muslimin sudah kembali bersiap, hendak memberikan pembelajaran kepada orang-orang musyrikun Makkah seperti pembelajaran yang pernah diberikan oleh kaum muslimin pada peperangan Badar di tempat yang sama. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, yang mana lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Badar dan para sahabat-sahabat Nabi sudah mempersiapkan kemah-kemah mereka, lalu kemudian mereka pun memperjualbelikan perniagaan mereka, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang dari Bani Damrah, yaitu Makhsy ibnu Amr ad-Damri, yang mana Makhsy ibnu Amr ad-Damri ini pernah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Waddan, gitu ya. Pada peperangan Waddan ketika Banu Damrah hendak menyerang pasukan kaum muslimin, pada saat itu oleh Makhsy ibnu Amr ad-Damri dihalangi, gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu ia menyampaikan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar bahwasanya tidak akan ada lagi yang namanya pasukan kaum muslimin ini. Apa yang menyebabkan kalian ini datang di musim ini ke Badar? Apakah kalian ada janji dengan orang-orang Quraisy untuk berperang di tempat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, iya, kami memenuhi janji orang-orang Quraisy untuk berperang di tempat ini. Maka lalu kemudian Nabi SAW sampaikan kepada Makhsy ibnu Amr, ya akha Bani Damrah, kata Nabi SAW, wahai saudara Bani Damrah, jika engkau berkehendak, gitu ya, aku ingin mengembalikan jasa yang pernah engkau berikan kepadaku, gitu ya. Wa in syi'ta ma'a dzalika radadna ilaika ma kana bainana wa bainak thumma jaladnaka hatta yahkumallahu bainana wa bainak, gitu ya. Aku ingin mengembalikan jasa yang pernah engkau berikan kepadaku. Setelah itu kalau misalkan engkau berkehendak untuk kita berperang, maka kita akan berperang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Makhsy ibnu Amr ad-Damri pada saat itu menyampaikan, la wallahi ya Muhammad, ma lana bidzalika minka min hajah. Kami tidak ada hajat untuk yang namanya berperang dengan kaum muslimin. Ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah. Maka lalu kemudian kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 hari 8 malam mereka menanti kedatangan pasukan Makkah. Akan tetapi pasukan Makkah memang tidak memutuskan untuk datang ke Badar dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kemudian setelah itu yang menyampaikan kepada orang-orang musyrikun Makkah akan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang bernama Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai, yang mana dia datang dari Badar, lalu kemudian setelah itu bersegera menuju ke Makkah, lalu kemudian setelah itu memberitahukan kepada masyarakat Makkah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya sudah menanti pasukan Makkah untuk berperang di Badar, Nah, maka di sini apa pembelajaran yang dapat kita petik? Di antara pembelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Badrul Akhirah ini adalah tentang keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya di dalam memenuhi tantangan yang pernah diberikan oleh Abu Sufyan 1 tahun yang lalu untuk berperang di tempat ini. Lalu kemudian pembelajaran yang juga dapat kita petik, di sini kaum muslimin mendapatkan sum'ah thayyibah. Gitu ya. Kaum muslimin di sini mendapatkan sum'ah thayyibah. Namanya kaum muslimin di sini semakin harum, semakin tinggi. Gitu ya. Kaum muslimin bukan orang-orang yang penakut di sini. Kaum muslimin adalah pasukan-pasukan yang pemberani, dikasih tantangan datang, berperang siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang toh pada akhirnya tidak terjadi peperangan, maka yang namanya kaum muslimin mereka memperoleh keuntungan dari perniagaan mereka selama berada di Badar, lalu kemudian mereka mendapatkan sum'ah thayyibah. Di mata masyarakat Arab yang namanya kaum muslimin ini semakin dihormati karena mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kota Madinah atau orang-orang yang berada di Jazirah Arab pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lalu kemudian setelah itu Rasulullah beserta para sahabatnya kembali ke kota Madinah Munawwarah. Lalu setelah itu di tahun 4 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, artinya 2 bulan, Sya'ban, Ramadan, gitu ya. Lalu kemudian di bulan Syawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Rasulullah melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, gitu ya. Di mana Abu Salamah ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia,
yang mana Abu Salamah ini meninggal setelah terjadinya peperangan Uhud. Beliau termasuk yang ikut peperangan Uhud, lalu kemudian terluka, lalu kemudian beberapa bulan setelah terjadinya peperangan Uhud, Abu Salamah meninggal dunia. Maka setelah yang namanya Ummu Salamah ini menyelesaikan masa iddahnya dari pernikahan dia dengan Abu Salamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Untuk nama Ummu Salamah itu sendiri adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Yang mana dari pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah, Ummu Salamah ini memiliki 4 orang anak, yaitu Salamah, lalu kemudian Umar, lalu kemudian Zainab dan Durrah. Ini 4 orang putra putrinya yang namanya Ummu Salamah ini dari pernikahan beliau dengan Abu Salamah. Nah, maka seperti yang pernah kita kisahkan pada kisah meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu menyampaikan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Ma min muslimin tusibu musibah." Tidaklah seorang muslim yang diuji, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu kemudian dia mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, karuniakanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini, lalu kemudian berikan aku ganti yang lebih baik daripada yang pergi ini, gitu ya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kata Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang pergi darinya. Maka pada saat itu Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah qult, ya, ketika Abu Salamah ini meninggal dunia, aku itu berkata, ya, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Muslim mana yang lebih baik dari Abu Salamah, katanya Ummu Salamah, ya. Yang lebih saleh dari Abu Salamah itu siapa? Ya, awwalu baitin hajara ila Rasulillah, di mana Abu Salamah ini adalah orang pertama yang pergi berhijrah dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi dulu di peristiwa hijrahnya para sahabat-sahabat Nabi, orang pertama yang pergi berhijrah ke kota Madinah Munawwarah adalah Abu Salamah dengan sekeluarga. Hanya pada saat itu Ummu Salamah dengan Abu Salamah dipisahkan. Akhirnya Abu Salamah yang pergi sendiri ke kota Madinah Munawwarah. Maka di sini Ummu Salamah bertanya-tanya, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa di antara kaum muslimin ini yang lebih saleh, yang lebih mulia dari Abu Salamah? Gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu ahibbatil kiram, thumma inni qultuha, akan tetapi aku tetap mengamalkan anjuran yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya. Ya Allah, karuniakan pahala dari musibah yang menimpaku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik. Doa itu tetap aku amalkan sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Allah menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa tab'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min Abi Salamah. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, ya, hadisnya sahih menurut syaratnya Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Umar ibnu Abi Salamah, yaitu putranya Ummu Salamah sendiri, ya, di mana Umar ibnu Abi Salamah menyampaikan anna Umma Salamah lamman qadat iddatuha arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatabaha. Ketika ibuku Ummu Salamah ini sudah menyelesaikan masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya untuk melamar Ummu Salamah. Maka lalu kemudian setelah itu Ummu Salamah menyampaikan marhaban bi Rasulillah, selamat datang, gitu ya. Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Ummu Salamah menyampaikan tentang kekurangannya. Jadi ketika Rasulullah mengutus utusannya untuk melamar Ummu Salamah, maka Ummu Salamah di sini menyambut lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ummu Salamah di sini menyampaikan kekurangan pada dirinya, sebagaimana ia sampaikan, inna fiyya khilalan thalatha. Aku ini punya 3 hal, yang aku khawatirkan kalau misalkan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Ummu Salamah, ana mar'atun syadidul ghairah. Aku adalah seorang wanita yang pencemburu, kata Ummu Salamah. Aku adalah seorang wanita yang pencemburu. Wa ana mar'atun musbiyah. Yang kedua, aku adalah seorang wanita yang punya anak-anak kecil.
Aku seorang wanita yang punya anak-anak kecil, katanya Ummu Salamah. Lalu kemudian yang ketiga, wa ana mar'atun laisa min awliya'i ahadun syahidan yuzawijuni, dan aku adalah seorang wanita di mana wali-waliku, ayahku, pamanku, mereka tidak hadir di kota Madinah Munawwarah untuk mereka menikahkanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian setelah itu, ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, yang disampaikan oleh Abu Salamah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ummu Salamah seraya menyampaikan kepada Ummu Salamah, amma ma dzakarti min ghairatiki. Untuk permasalahan pertama, kata Rasulullah sallam, kecemburuan yang engkau sebutkan itu, fa inni ad'ullah ayyudhibaha anki. Ya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghilangkan kecemburuan yang berada pada dirimu. Nah, ini masalah ini. Kalau misalkan cemburu berlebih ini muskilah ini. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha iddatan nisa. Rasulullah sallallahu memiliki beberapa orang istri pada saat itu. Artinya di sini Ummu Salamah bukan istri pertama. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Rasulullah sampaikan, untuk kecemburuan yang berada padamu aku berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hal itu. Wa amma ma dzakarti min sibyatiki, sementara yang engkau sebutkan tentang anak-anak kecilmu, fa innallaha ta'ala sayakfihim, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa amma ma dzakarti min annahu laisa ahadun min awliyaika syahidan fayuzawwijuka, sementara yang engkau sebutkan bahwa keluargamu tidak ada yang berada di kota Madinah Munawwarah ini untuk mereka menikahkanmu, maka kata Nabi, fa innahu laisa ahadun awliyaika syahidan wala ghaiban yakrahuni, sesungguhnya keluargamu tidak ada yang membenciku. Keluargamu, wahai Ummu Salamah, tidak ada yang membenciku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Ummu Salamah menyampaikan kepada putranya, yaitu Umar ibnu Abi Salamah, zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan. Maka lalu kemudian setelah itu Umar ibnu Abi Salamah menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah. Kalau dalam riwayat yang lain, ya, Ummu Salamah ini menyampaikan di antara alasannya adalah, aku adalah wanita yang tidak lagi muda, gitu ya. Aku adalah wanita yang tidak lagi muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ana akbaru minki, kalau aku usianya lebih tua daripada wahai Ummu Salamah. Jadi tidak ada alasan, gitu ya, tidak ada alasan. Maka lalu kemudian dilangsungkan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah. Yang lalu kemudian ini kan Ummu Salamah ini masih punya anak kecil, ya, masih punya anak kecil. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak datang setelah terjadi akad pernikahan antara Nabi dengan Ummu Salamah, di setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang hendak menemui Ummu Salamah, maka Ummu Salamah ini menyusui putra-putrinya, ya, menyusui bayinya, yang mana pada saat itu putrinya yang bernama Zainab. Nah, jadi yang namanya hibatul kiram, Ummu Salamah ini kan di antara putrinya yang bernama Zainab masih kecil. Nah, jadi kalau ada Rasulullah SAW, ini Ummu Salamah ini sedang menyusui putrinya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang pemalu. Maka kalau mendapati Ummu Salamah ini sedang menyusui putrinya, maka Rasulullah SAW pergi meninggalkan Ummu Salamah. Sampai pada akhirnya ada sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar ibnu Yasir, di mana Ammar ibnu Yasir ini masih saudara dengan Ummu Salamah. Dalam riwayat Ammar ibnu Yasir ini saudara seibuk dengan Ummu Salamah. Dalam riwayat yang lain, Ammar ibnu Yasir ini saudara sepersusuannya Ummu Salamah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, di setiap kali datang menemui Ummu Salamah dan dia menyusui putrinya yang bernama Zainab, maka Ammar ibnu Yasir ini menggendong putrinya Ummu Salamah yang bernama Zainab untuk dibawa, gitu ya, untuk dibawa oleh sang paman ini. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang mana pada peristiwa pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memberikan pilihan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, sebelum itu kalau sunnahnya orang menikah, gitu ya, lalu kemudian dia memiliki beberapa orang istri, kalau misalkan, gitu ya, kalau misalkan yang dinikahi itu adalah seorang perawan, maka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya seorang suami ini berada di rumah istri barunya yang perawan tadi itu selama 7 malam. Gitu ya.
Jadi 7 malam khusus untuk istri barunya yang masih perawan ini, baru kemudian dibagi dengan istri-istri yang lainnya. Kalau misalkan dia adalah seseorang yang janda, maka jatahnya adalah 3 malam. Jatahnya adalah 3 malam. Maka Rasulullah memberikan tawaran kepada Ummu Salamah, in syi'ti sabba'tu laki. Kalau kamu mau wahai Ummu Salamah, aku akan menjadikan jatahmu ini menjadi 7 hari. Tapi kalau kamu mau 7 hari, aku akan memberikan jatah 7 hari juga kepada istri-istriku setelahnya. Ya? Akan tetapi pada akhirnya Ummu Salamah memilih untuk tetap 3 hari bersama Ummu Salamah di awal pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ahibbatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas. Seorang wanita yang memiliki akal yang matang. Seorang wanita yang memiliki kecantikan. Ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Untuk kecerdasan Ummu Salamah ini akan kita dapati nanti pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah nanti, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berhasil melaksanakan ibadah umrah di tahun tersebut, di mana kesepakatan yang berhasil disusun dengan orang-orang Makkah untuk kaum muslimin di tahun 6 Hijriah kembali ke kota Makkah dan baru bisa melaksanakan ibadah umrah di tahun ke-7 Hijriahnya, maka di sini Rasulullah perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, ayo rambutnya digundul, lalu kemudian sesembelihan yang dibawa disembelih. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak ada yang mau mendengarkan Nabi karena dari saking mangkalnya. Mereka sudah datang dari Bir Ali, dari Dzul Hulaifah dalam keadaan berihram, bermaksud untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi tertahan. Tidak boleh oleh masyarakat Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun ke-6 Hijriah. Maka ketika Nabi sudah menyepakati kesepakatan dengan orang-orang musyrikun Makkah, keputusannya kembali ke kota Madinah Munawwarah tanpa melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi pada saat itu sampaikan, ayo rambutnya digundul, lalu kemudian onta-ontanya, kambing-kambingnya disembelih. Para sahabat tidak ada yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah marah. Kenapa kok sampai seperti ini? Ya. Maka lalu kemudian Nabi SAW pada saat itu bersama istrinya yang bernama Ummu Salamah ini. Maka Nabi datang ke perkemahannya Ummu Salamah, lalu kemudian mengeluhkan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin para sahabat-sahabat ini mentaatimu? Maka Rasulullah sampaikan, iya. Maka Ummu Salamah memberikan saran kepada Nabi, kamu keluar wahai Rasulullah, lalu kemudian panggil tukang cukurmu, lalu kemudian suruh dia mencukur rambutmu sampai gundul tanpa harus berkata apa-apa. Setelah digundul, kau sembelih sendiri ontamu. Maka lalu kemudian Nabi SAW melaksanakan saran yang disampaikan oleh Ummu Salamah, keluar dari perkemahannya, dipanggil yang namanya tukang cukur Nabi SAW, digundul, lalu kemudian setelah itu ontanya Nabi SAW disembelih sendiri. Maka para sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya berlomba-lomba untuk menggundul rambut-rambut mereka dan berlomba-lomba untuk yang namanya menyembelih sesembelihan mereka. Wa kadu yaktatiluna ala dzalik, sampai pada derajat para sahabat itu tengkar. Pada saat itu jumlahnya para sahabat itu 1.400 sampai 1.500 para sahabat pada saat itu. Nah, maka ini menunjukkan akan kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Untuk kecantikan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai pada derajat Ummul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu cemburu kepada istri Nabi yang bernama Ummu Salamah ini. Sampai cemburu yang namanya Aisyah ini kepada Ummu Salamah. Maka suatu ketika Ummu Salamah itu, ahibbatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, itu pernah, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dengan sanad yang sahih menurut syaratnya Al-Imam Muslim, Ummu Salamah ini pernah membawa makanan yang berada di atas piring untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa untuk Rasulullah SAW. Maka lalu kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak tahan dengan kecemburuannya terhadap istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, maka lalu kemudian dia ambil batu, lalu kemudian dilempar itu yang namanya piring yang dibawa oleh Ummu Salamah itu. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil piring itu, lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Aisyah, lalu kemudian Nabi mengambil piringnya Aisyah yang masih utuh dan dikembalikan kepada Ummu Salamah. Nah, maka ini adalah tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah istri Nabi yang paling meninggalnya paling belakangan. Nah,
Jadi Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah istri Nabi yang meninggalnya paling belakang. Gitu ya. Jadi usianya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu sampai 90 tahun. Meninggalnya di tahun 61 atau di tahun 62 Hijriah, di masa pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Bahkan yang namanya Ummu Salamah ini masih kebagian peristiwa pembantaian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali. Artinya panjang usianya, ya. Sepeninggalan Nabi hidup di masa pemerintahannya Abu Bakar, di masa pemerintahannya Umar, di masa pemerintahannya Utsman, Ali, lalu kemudian Hasan bin Ali, lalu kemudian Muawiyah, lalu kemudian di masa pemerintahan anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka setelah meninggalnya Husain ibnu Ali, gitu ya, ibnu Abi Thalib, di sini yang namanya Ummu Salamah itu termasuk orang yang sangat menyayangkan peristiwa meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain, maka tidak lama setelah itu Ummu Salamah meninggal dunia. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, maka ini adalah peristiwa yang terjadi di tahun 4 Hijriah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal menikah dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan Ummu Salamah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang kita sampaikan, dia adalah seorang wanita yang zakiyah, seorang wanita yang cerdas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 4 Hijriah. Setelah itu kita masuk ke tahun 5 Hijriah. Ya, setelah itu kita masuk di tahun ke-5 Hijriah. Di tahun ke-5 Hijriah ini ahibatil kiram, terdapat peristiwa yaitu Ghazwatu Daumatil Jundul. Ya, Ghazwatu Daumatil Jandal. Ghazwah Daumatil Jandal. Daumatil Jandal ini adalah sebuah daerah di negeri Syam, atau yang berada di dekat negeri Syam, di mana perjalanan untuk menuju daerah Daumatul Jandal ini ahibatil kiram, kalau dari kota Madinah Munawwarah itu membutuhkan waktu 15 sampai 16 hari. Ya, 15 sampai 16 hari. Dari Daumatul Jandal untuk ke negeri Syam itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 harian. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Ghazwah Daumatul Jandal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita bahwa di daerah Daumatul Jandal, kabilah-kabilah Arab yang berada di sana, mereka itu merampok para kafilah-kafilah dagang yang lewat, atau orang-orang yang melewati kampung mereka, maka akan dibegal, dirampok. Lalu kemudian setelah itu sampai juga berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kabilah yang berada di Daumatul Jandal, mereka itu sedang menyusun kekuatan untuk mereka dapat menyerang kota Madinah Munawwarah. Ini berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun pasukan kaum muslimin. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kota Madinah Munawwarah kepada Siba ibnu Urfutah al-Ghifari. Maka lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan yang berjumlah 1000 pasukan kaum muslimin. Maka pergilah Rasulullah di bulan Rabiul Awal di tahun ke-5 Hijriah ini dari kota Madinah Munawwarah, di mana Rasulullah dengan pasukan kalau sudah tiba di malam hari maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau sudah tiba di siang hari maka mereka bersembunyi, ya, agar tidak diketahui akan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pasukan. Yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan menuju Daumatul Jandal menunjuk salah seseorang penunjuk jalan dari Bani Udzrah, seseorang yang bernama Mazkur. Karena ini perjalanan jauh, ya, memungkinkan untuk tersesat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang penunjuk jalan yang bernama Mazkur, seseorang dari Bani Udzrah. Nah, maka ahibatil kiram, berjalanlah Nabi beserta pasukan hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah mendekati perkampungan Daumatul Jandal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyerang perkampungan Daumatul Jandal, ya. Maka lalu kemudian setelah itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang ke perkampungan tersebut, maka lalu kemudian para kabilah Arab yang berada di Daumatul Jandal mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya, mereka melarikan diri. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Daumatul Jandal selama beberapa hari. Dan Rasulullah SAW mengutus satuan-satuan pasukan yang dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW untuk memperhatikan keadaan sekitar. Akan tetapi pada saat itu semua orang-orang yang berada di Daumatul Jandal berhasil melarikan diri dari kejaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sampai pada akhirnya ada salah satu dari seseorang dari kabilah Daumatul Jandal ini, dari orang yang berada di Daumatul Jandal ini, yang berhasil ditangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu ditanya, diinterogasi, lalu kemudian ia menyampaikan harabu hina sami'u annaka akhadta na'amahum. Mereka melarikan diri ketika mereka mendengar bahwasanya Rasulullah beserta pasukannya ini datang lalu kemudian merampas yang namanya hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Arab yang berada di Daumatul Jandal. Lalu kemudian orang yang diinterogasi tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk memeluk agama Islam, maka lalu kemudian ia pun menerima. Ia memeluk agama Islam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah Munawwarah dan tidak terjadi peperangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Daumatul Jandal, lalu kemudian berhasil menguasai daerah tersebut, lalu kemudian orang-orangnya kabur. Salah satu di antara mereka ada yang berhasil ditangkap, diinterogasi, diajak memeluk agama Islam, mau memeluk agama Islam. Maka lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah Munawwarah. Apa pembelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Ghazwah Daumatul Jandal? Ada dua pembelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa ini, di mana yang pertama, ahibatil kiram azza wa azakumullah, adalah tentang i'lanu an da'watil islami ala ahli al-bawadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berhasil mengirimkan pesan kepada orang-orang Arab Badui yang berada jauh dari kota Madinah Munawwarah. Lalu kemudian dari sini Rasulullah SAW dapat mengirimkan pesan kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan yang berada di negeri Syam bahwasanya kaum muslimin adalah pasukan yang kuat. Kaum muslimin adalah pasukan yang kuat. Di sini pesan yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang dakwah Islam ini. Orang-orang Arab yang berada jauh, perjalanan setengah bulan untuk nyampe ke tempat tersebut, mendengar tentang kekuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin di dalam menyebarkan dakwah Islam. Termasuk kerajaan-kerajaan yang berada di negeri Syam, mereka pun mendengar tentang pasukan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin, ini bukan pasukan yang kaleng-kaleng. Ini pasukan-pasukan yang hebat di dalam menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, ahibatil kiram azza wa azakumullah, ini adalah latihan bagi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Daumatul Jandal untuk saat sekarang ini adalah tempat terjauh yang mampu dicapai oleh pasukan kaum muslimin. Tempat terjauh yang mampu dicapai oleh pasukan kaum muslimin. Karena nanti beberapa tahun ke depan ini kaum muslimin akan menghadapi peperangan dengan orang-orang Romawi. Akan ada yang namanya nanti peperangan Mu'tah, lalu kemudian peperangan Tabuk, yang mana di sini nanti kaum muslimin akan pergi ke negeri Syam untuk berhadapan dengan orang-orang Romawi. Nah, maka kepergian 1000 pasukan ini yang dipimpin oleh Nabi SAW menuju Daumatul Jandal ini sebagai bentuk latihan bagi mereka bahwasanya menyebarkan dakwah ini tidak hanya di sekitar kota Madinah, Makkah saja, akan tetapi memang dakwah Islam ini adalah dakwah yang menyeluruh untuk segenap jin dan manusia. Ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah dua pembelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Ghazwah Daumatul Jandal. Ahibatil kiram azza wa azakumullah, ini insyaallah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Pertanyaan, amalan apa yang disunnahkan ketika tiba hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti biasanya. Seperti biasanya di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekhususan amalan-amalan tertentu, karena kalau perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Munawwarah, mendapati masyarakat Madinah pada saat itu memiliki 2 hari raya.
Nairuz dan Mahrajan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini 2 hari ini kalian merayakan hari apa? Maka lalu kemudian disampaikan oleh masyarakat kota Madinah pada saat itu, ini adalah hari Nairuz dan Mahrajan ya Rasulullah, hari di mana kami merayakannya. Maka lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha qad abdalakum biyaumaini khairan minhuma. Allah telah mengganti 2 hari raya yang lebih mulia, yang lebih baik di sisi Allah, yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu adalah hari perayaannya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, ahibatil kiram, ini adalah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan pelajari tentang peristiwa perjalanan Nabi di tahun 5 Hijriah pada kesempatan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.